Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya Pak. Oke, selamat siang Mas. Hari ini terima kasih sudah datang ke ruangan BK ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Ya, agak ngantuk ya. Iya. Siang gitu kan. Udah makan? Sudah. Alhamdulillah itu. Oke, terima kasih Mas sudah mau datang hari ini ke ruangan BK. Kita ngobrol lebih jauh. Kira-kira gimana keadaan hari ini? Ruangan ini gimana menurut Mas? Nyaman nggak? Alhamdulillah nyaman. Posisinya nyaman ya? Nyaman. Nggak merasa tertekan gitu kan? Enggak. Atau merasa terintimidasi? Tidak ya? Oke. Alhamdulillah enggak. Aman kalau gitu ya? Ya. Oke. Jadi perlu diketahui ya Mas bahwa apapun nanti yang kita bicarakan di sini itu tidak akan bocor kemana-mana. Jadi ini bersifat rahasia antara saya dan Anda. Itu juga. Lalu kenapa Mas saya undang ke sini? Karena beberapa laporan dari guru terkait itu Anda terlihat sering telat, di kelas sering ngantuk dan kurang fokus begitu. Nah, tapi saya di sini nggak akan menghukum kamu atau memberi ceramah itu tidak. Kita di sini bersama-sama untuk mencari solusi. Gimana, Mas? Jadi memang benar Pak, akhir-akhir ini saya itu sering tidurnya terlalu pagi. Nggak malam lagi. Jadi terlalu pagi, sekitar ya jam 3, jam 4 itu baru tidur. Kemudian itu sering tidur terlalu pagi Pak. Jadi paginya waktu sekolah ini sering mengantuk dan bangunnya kesiangan. Oke. Tadi tidurnya pagi kira-kira jam berapa? Jam 3, jam 4. Jam 3, jam 4. Iya. Bangunnya Kadang jam 6, setengah 7. Jadi terlambat. Terus ya kadang di kelas juga semakin ngantuk. apalagi kalau pelajaran ya. Ya. Oke. Jam pertama pelajaran susah ya itu semakin ngantuk. Luar biasa siksaannya. Iya. Oke, saya memahami bagaimana pola tidurnya Anda. Tapi sekali lagi saya tegaskan di sini kita untuk mencari solusi bareng-bareng. Nanti baiknya seperti apa dan nanti masalahnya berangkat dari mana, gitu ya Mas ya? Iya Pak. Oke, kalau begitu Mas bersedia ya untuk ngobrol lebih jauh mengenai hal ini ya? Bersedia Pak, karena saya juga pengen berubah. Saya tuh capek seperti ini, tidurnya jam 3, jam 4, terus bangun setengah 6. Paling cepat itu setengah 6. Tapi kadang juga jam 7 kurang itu saya baru bangun. Jadi ya otomatis ke sekolahnya juga terlambat Pak. Apalagi nanti kalau waktu pelajaran juga semakin ngantuk lagi. Iya. Itu. Oke, kalau begitu. Oke Mas, kan tadi sudah cerita kebiasaannya itu jam 3, jam 4 baru tidur. Udah. Iya. Udah ngantuk ya? Iya Pak. Terus bangunnya, kalau hari ini bangun jam berapa tadi? Tadi ini juga hari ini telat. Makanya Bapak panggil ke sini tuh tadi karena udah sering terlambat. Nah tadi tuh bangunnya jam setengah 6, tapi lebih dikit. Ya. Sampai sini jam 7 lebih. Persiapan aku tadi karena rumahku jauh Pak, sekitar 20 menitan. Jadi mandi jam 6 selesai, terus 20 menit mandi ya. Mandi, terus sarapan 10 menit. Ya sekitar setengah 7 lah Pak.
terus saya berangkat. Ya sampai sini udah mau ditutup. Tapi ini ya maksudnya jam 7 tapi udah lewat Ya tutup gerbang. karena di depan tadi kan udah ini tuh Pak, udah standby Pak Satpamnya, terus ya otomatis kejaring yang terlambat walaupun kurang beberapa menit karena kan ya udah mulai ditutup tuh Pak gerbangnya. Ya, ya, ya. Tadi kena kejaring satpam tadi disuruh apa? Ya di depan itu bikin keterangan ya seperti biasa lah Pak, masuk kenapa alasannya, terus tanda tangan, ya udah. Oh baru boleh masuk kelas. Iya, tapi dengan surat keterangan dari guru piket tadi. Oke. Rutinitas Mas tadi, rutinitas yang lagi terjadi sudah Mas lakukan dan itu saya rasa sudah sesuai prosedur. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah kebiasaan sebelum tidurnya. Kan tadi Mas bilang jam 3, jam 4 kan baru tidur tuh. Iya. Nah, kan pertanyaannya adalah sebelum jam itu Mas ngapain aja? Biasanya nih saya tuh keluar main terus ya sama teman-teman lah ngopi, mabar. Nah kalau udah mabar main game itu suka lupa waktu Pak, jadi tiba-tiba udah jam 2, jam 1, nah, terus pulang ke rumah itu udah malam, udah pagi. Udah pagi. Iya. Oke ya, udah pagi, udah malam. Kira-kira itu apa yang dilakukan dirimu dan teman-teman kalau baru nongkrong itu mabar? Ya, mabar. Mabarnya Mobile Legend. itu sampai jam? Ya itu Pak, kalau udah mabar sama teman-teman banyak, itu tuh kita semua lupa waktu. Oh. Jadi main, terus kan itu kalah atau menang ya Pak, nanti main lagi kayak push gitu loh. Jadi tiba-tiba udah jam 1, jam 2, kadang ya setengah 3 gitu. Jadi tiba-tiba udah pagi ya. Berarti kamu tahu ya kalau kamu main game sama teman-teman di ya mungkin di suatu tempat lah ya, di tempat tongkrongan kayak gitu, kamu memahami kalau itu bakal sampai pagi gitu. Sudah memahami itu ya berarti ya? Ya secara tidak sadar seperti itu, tapi kalau sadarnya apa ya Pak, tidak sadar itu tiba-tiba pagi. Oh gitu. Tapi dari rumah itu udah oh ini mungkin sampai pagi lagi gitu. Iya. Udah ada kepikiran itu ya. Nah, ini menariknya tuh di sini. Saya ingin tahu apa sih yang membuat kamu itu masih melakukan hal tersebut. Apa yang membuat kamu itu ya tetap keluar malam, main sama teman, main game gitu. Apa tuh yang membuat kamu melakukan hal itu? Ya yang pertama senang Pak, bisa main sama teman-teman. Terus ya itu, terus intinya main sama teman-teman aku senang. Gitu ya. Ya karena seharian udah di sekolah, terus malamnya ya itu kesempatan untuk main sama teman-teman. Berarti kayak apa ya istilahnya? Kamu pagi, siangnya sampai sore itu jenuh ya? Ya. Di sekolah waktunya habis, gak ada waktu buat main lah katakanlah gitu. Jadi kalau kesempatan kamu bisa menikmati hari itu baru di malam hari itu ya berarti? Iya. Oh menarik. Ya saya memahami kalau misalkan rutinitas di sekolah itu memang padat dan kamu punya pikiran dan keyakinan dalam dirimu kalau apa istilahnya, aku baru punya waktu kalau pas malam hari, karena pas malam hari itu aku senggang. Nah akhirnya kamu seolah-olah kayak balas dendam lah di situ. Kamu main game, ngobrol sama teman-teman sampai pagi.
kira-kira begitu ya. Iya. Oke, oke. Oke, kalau gitu saya mencoba ingin ngobrol sesuatu berdasarkan apa yang akan kita coba pada sore hari ini, siang sore ini. Sebenarnya rasa capek dan kebutuhan untuk kadang main game itu bukan murni disebabkan oleh jadwalmu yang ada di sekolah, enggak, tapi itu karena ya bisa dibilang itu keyakinan kita aja, atau itu keyakinan diri kita aja, seolah-olah kayak meyakinkan kita, wah aku butuh bermain game ini, aku butuh waktu untuk diriku sendiri ini. Nah yang akhirnya berakibat itu tadi, sampai lupa waktu, tidurnya juga terlalu pagi, ke sekolah juga capek gitu. Ya soalnya banyak temenmu yang di sekolah di sini itu juga punya jam yang sama, punya kegiatan yang sama, tapi tidak semua dari mereka itu bergadang sampai subuh. Sekarang menurutmu bagaimana? Oh begitu ya Pak. Karena saya itu beranggapan ketika tidur saya cepat, pulang sekolah, terus kan capek ya harusnya. Ya, Terus tidur cepat itu rasa kayak hambar aja sih Pak. kabar ya. Ya hambar kayak ya udah menjalankan aktivitas, terus malamnya gabut, pengen refreshing. Saya tuh sebenarnya setiap hari pengen refreshing Pak. Makanya seperti itu. Nah terus kayak apa ya, hambar kayak aku nggak ngapa-ngapain nih, gabut, terus aku harus ngapain gitu loh. Jadi kayak merasa di jam-jam tertentu, kayak jam waktunya itu sebenarnya itu merasa kayak aku tuh harus ngapain, aku tuh harus tidur. Kalau tidur kayak gimana ya Pak, kayak mospro, kayak mubazir, kayak tidur cepet, pengennya itu kayak ya udah capek sekalian nanti tinggal tidur. Nah kalau ini kan saya main sama teman-teman mabar, terus capek lihat jam, tahu-tahu udah pagi, terus ya udah saya ngajak pulang, itu kan waktunya capek gitu Pak. Nah sedangkan waktu saya itu di jam 9 jam 10 itu tuh masih kayak apa ya, kayak Masih sore ini. kayak gimana ya, kayak nggak capek di jam-jam itu. Jadi nah itu sih Pak. Masih bisa 1 atau 2 match lah ya. Oke. 1 match biasanya berapa menit Mas? Ya paling 1 jam apa? 1 jam ya. Ya. Itu pun kalau menang ya. Iya. Kalau kalah mungkin ya dimenangin dulu lah sampai Terus main terus sampai menang. Sampai menang ya. Sampai ranknya naik. Barangnya naik. Lama juga itu. Ya makanya itu Pak. Sampai lupa waktu karena ngejar rank itu tadi, biar ratingnya naik. Terus kamu kalau misalkan pulang jam 2:30, jam 2 atau pagi itu ada teguran nggak dari orang tua? Teguran ada sih Pak. Tapi ya udah, namanya juga anak muda tuh Pak. Ya ngeyel. Ya. Terus apa ya? Karena udah sering berangkat lambat, orang tua juga menegur. Karena tidur saya pagi terus sekolahnya juga karet dan lainnya. Itu sih Pak. Oke ya, maksudnya kan dari sini kita sudah punya kesepemahaman kalau apa yang Mas lakukan itu satu, itu jelas kurang baik. Anda menyadari itu ya. Iya. Lalu yang kedua adalah Mas juga memahami kalau misalkan apa yang Mas lakukan itu sebenarnya adalah sebuah bahasanya kompensasi. Tahu ya kompensasi? Tahu Pak. Ya kayak bahasanya itu balas dendam, balas dendamnya Mas agar punya hiburan lah. Kan tadi jam 9, jam 10 masih kuat aktivitas gabut kayak gitu kan, dan kalau tidur cepet itu mubazir kayak gitu kan. Iya. Nah itu kan tanda kalau
apa namanya Mas itu punya keyakinan, wah harusnya ini dimanfaatkan ini untuk cari hiburan. Kan tadi seharian udah capek di sekolah, suntuk, gabut, nah saat ini hiburan kayak gitu kan. Ya. Oke, berarti kan kita udah punya dua kesepakatan itu. Oke, kan kita tadi sudah punya dua kesepakatan ya. Nah sekarang kita mau ini nih, apa namanya itu, mengeksplorasi apakah yang Mas yakini tadi yang sudah kita sepakati itu benar. Dalam arti benar tuh apakah itu harus dilakukan atau tidak gitu ya. Sekarang kan pertanyaannya kan tadi Anda bilang jam 9, jam 10 itu masih sore, masih bisa beraktivitas. Kalau tidur cepat itu mubazir. Makanya di situ Anda milih untuk nongkrong sama teman-teman, main game sampai pagi. Pertanyaannya adalah apakah itu benar? Satu-satunya cara agar kamu itu merasa apa ya namanya, merasa lebih enak. Enak gimana Pak? Maksudnya itu apakah kamu tuh harus nongkrong sama teman, main game, ya akhirnya nanti pulangnya itu kepagian. Apakah itu harus dilakukan? Harus. Kalau saya harus Pak. Kenapa itu? Ya butuh hiburan. Untuk hiburan. Butuh hiburan. Oh, Karena kan dari pagi nih Pak. Pagi. Ya kalau nggak terlambat, ya saya terlambat bisa dicek Pak. Berapa kali? Maksudnya ketika aku terlambat, saya nggak terlambat, itu dari pagi belajar sampai jam 3 belajar, ya butuh refreshing loh Pak saya baru. itu refreshingnya. Iya, jadi ya harus keluar sama teman-teman. Cuma kan yang jadi pertanyaan adalah apakah harus sampai jam 3, jam 2 kayak gitu? Apakah harus sampai jam segitu? Ya sebenarnya nggak harus, tapi itu kan jam paling malam toh Pak. Jam paling malam Mas maksudnya? Jam paling malam saya begadang. Oh, Kalau keluar sama teman-teman itu ya nggak harus jam 3 tepat. Jadi jam 2, jam 1 katakanlah jam 1 ya Pak, tapi di rumah saya masih main game. oh gitu. Saya lanjut lagi sampai secapeknya saya. Berarti saya benar-benar capek, Iya. baru mau tidur. Tapi kalau keluarnya nggak harus sampai jam 3. Oh, berarti kan di sini apa ya yang namanya ya, yang kamu cari itu kan bukan sekedar nongkrongnya, Iya. sekedar ramah sama teman-teman, bukan juga sekedar main game, tapi yang kamu cari itu kan hiburannya. Hiburannya, betul. Oke oke. Nah hiburan itu kan artinya kamu di sini menuntut apa ya namanya, nggak menuntut juga sih. Oh ya, pertanyaannya salah, sorry. Ketika kamu main game, kamu merasa lebih jadi diri sendiri. Iya. Kenapa? Ya bisa mengekspresikan aja sih Pak. Ya lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah saya bisa leluasa lah di situ. Nggak ada kekangan di situ. Oh, berarti nggak ada tuntutan, Ya, nggak ada formalitas kayak di sekolah gitu ya. ya. Apalagi kalau ketika saya keluar sama teman-teman ya nongkrong, ngopi, main game, ya happy aja. Gitu. Berarti kan istilahnya di sini selama kamu mungkin di sekolah itu kan ada aturan, ada formalitas, ada banyak hal lah yang itu tuh sifatnya mengatur. Ya, Nah, dan kamu merasa di situ capeknya di situ ya kan? capeknya di situ. Jadi capeknya itu bukan capek badan Pak. Kalau saya itu capeknya pikiran. Saya mikirnya. Jadi saya tuh mikir dari jam 7 sampai jam 3 itu mikir. Di sekolah mikir. Tapi ketika saya main game kan saya nggak mikir.
los gitu ya. Los, jadi apa ya, nggak ada aturan, tapi maksudnya gini, saya nggak, aturan ada sih Pak, tapi kan saya nggak perlu mikir pelajaran di situ, jadi saya suka gitu Ya. loh. Jadi lebih, kalau fisik mah nggak terlalu capek, makanya itu kalau saya capek fisiknya ya pulang, Tidur ya masih main sih Masih beberapa main. jam. walaupun nggak selama yang Nggak selama itu karena udah capek fisiknya, tapi pikirannya ya itu. Kalau pikirannya kan dari sore itu ya Pak, masih sampai sore. Ya, itu merefresh pikirannya aja sih Pak. Tuh. menarik. Tapi kan istilahnya kayak gini. Oke, saya memahami kalau apa yang kamu alami itu tuh nggak salah. Itu adalah hal yang benar-benar valid dan saya tidak akan mengutak-atik hal tersebut. Cuma yang jadi pertanyaan kita adalah ketika Anda memilih untuk begadang, main atau mungkin cari hiburan sampai jam 2 sampai jam 3, itu kan juga berpengaruh di diri Anda ketika di pagi hari. Di pagi harinya kan akhirnya tubuh kita itu kan menuntut kompensasi, menuntut apa ya, ganti rugi lah biasanya. Kamu menuntut ganti rugi karena pagi sampai sorenya banyak sekali hal yang membuat kamu itu kering. Apa maksudnya kering ya, kayak capek, lelah secara pikiran kayak gitu. Tapi ketika malamnya kamu nuntut balik tubuh biar tetap bangun, main, game, nongkrong dan lain sebagainya. Itu kan di sini ada timbal balik. Oke, saya memahami kalau di sekolah itu banyak aturan, banyak sekali hal yang menekan kita sampai akhirnya kita itu harus jadi diri kita versi yang lain, harus jadi kita yang versi yang harus patuh. Saya memahami hal itu dan saya pernah mengalami itu karena saya pernah sekolah. Oke ya. Ya. Terus kok hal yang kamu lakukan ketika waktu senggang itu juga hal yang menurut saya ya boleh-boleh aja. Tapi ketika hal yang boleh tadi itu kan bukan yang haram tuh ya, main game kan bukan haram tuh. Tapi ketika hal yang boleh kita lakukan dengan berlebihan, akhirnya adalah tubuh kita juga menuntut sesuatu di pagi hari. Kan begitu. Nah, jadi apa istilahnya di situ? Coba kamu rasakan dulu. Ketika kamu pagi pulang tidur jam 5:30 atau 6:30 baru bangun ke sekolah, apa yang kamu rasakan? Capek. Habis itu di sekolah diapain? Diapain? Ya kan kamu capek nih Ya. ke sekolah dengan kondisi tubuh yang kurang fit, sampai di sekolah terlambat. Nah, apa yang terjadi pada dirimu ketika di sekolah? Ya saya jadi lemas, terus karena dampaknya kayak apa ya, kompensasi tadi ya Pak. Saya pagi hari tidur, Nah, jadi udah masuk nih, terus ya udah saya tidur di belakang. Itu mungkin kompensasi dari tadi malam saya gadang itu ya Pak. Itu terus saya dimarahin. nah, artinya di sini apa ya? Ada konsekuensi dan apa yang kita yakini tadi berdampak pada perilaku. Habis itu perilaku kita itu punya konsekuensi. Kamu siang, pagi sampai siangnya, ya mungkin yang dari apa yang dari kamu bicarakan tadi, duduk di belakang, tidur, habis itu dimarahi. Badanmu ngerasa ini enggak? Pusing, tersiksa gitu enggak? Ya pusing, lemas, ya jadi kayak kurang fokus aja Pak. Nah, itu kan jadi pertanyaan kan,
apakah yang kamu lakukan ketika begadang main game tadi itu benar-benar cari hiburan atau malah kalau itu malah menyiksa kamu? Ya menyiksa sih Pak kalau dipikir-pikir ya sekarang. Wah. Cuma paginya itu bukannya fresh, malah saya jadi lemes, jadi ngantuk, apalagi kalau udah siang kayak gini tuh Pak. Ya lemes banget, ngantuk lemes banget, jadi kayak jalan itu sempoyongan goyori gitu. Nah itu kan kamu sudah menyadari kan gitu. Jadi kan di sini apa ya istilahnya? Kamu sudah melihat hal yang berbeda dari keyakinanmu tadi. Nah sekarang soal sekolahnya nih. Sebenarnya gimana sih menurutmu kalau sekolah itu terlalu banyak tuntutan itu yang kamu alami itu gimana sebenarnya? Ya menjadi beban sih Pak, karena banyak tuntutan, aturan, terus saya jadi tertekan, jujur sih beban. Beban ya? Ya Oh. Terus kalau di waktu istirahat itu kamu biasanya apa yang dilakukan? istirahat sekolah Pak, Iya. ya ke kantin, terus main juga sama teman-teman. Berarti kan di situ ada apa ya? Ada senggang waktu lah, di mana kamu tuh bisa melepas segala tuntutan yang di sekolah itu ketika waktu istirahat. Menurutmu itu cukup enggak? Ya kurang sih Pak, Kurang ya? kurang. Banyak, ya masih kayak saya berada di satu lingkup yang memang di situ tuh banyak aturan. Saya nggak bisa kalau seperti itu. Oke, saya memahami apa namanya itu, apa yang kamu maksud. Meskipun di waktu istirahat itu masih di lingkungan sekolah ya, artinya ya ada tuntutan formal, harus ada ini, harus ada itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya saya memahami itu. Dan sekali lagi apa yang kamu rasakan itu bukan hal yang salah, itu adalah hal yang valid, dan itu bukan suatu hal yang membuat kamu itu jadi anak nakal, no, enggak seperti itu. Tapi di sini yang mau saya coba ajak kamu mengeksplorasi adalah ketika kamu benar-benar senggang, lepas dari segala tuntutan di sekolah. Nah, itu yang kamu kejar itu apakah itu hanya sekedar hiburan saja, sementara kamu juga mengorbankan waktu kamu saat tubuh kamu istirahat, ya? Atau kamu benar-benar apakah kamu benar-benar cari waktu di mana kamu tuh bisa balance, istirahatnya dapat, ketika pagi kamu juga fresh, tapi kamu juga dapat hiburan di situ ya. Nah, dari yang kamu bicarakan tadi, saya lihat kamu sudah memahami kalau apa namanya itu, kamu juga merasa capek, merasa pusing, di sekolah juga dimarahi karena kebiasaan kadang kamu yang main game. Kamu merasakan itu ya itu? Iya sih Pak, merasakan. Oke, itu sudah bagus, sudah apa namanya itu menunjukkan kalau kamu itu ingin jadi yang. Oke, sekarang saya minta kamu menutup mata. Bayangkan situasi kamu di jam 9, jam 10 malam lah. Kamu sudah mandi, sudah makan, sudah sholat isya, dan ada HP di depanmu masih menyala, siap buat main game. Bayangkan aja di dalam kepalamu itu, oh aku harus main game nih sekarang. Yang penting aku udah berhiburan, soalnya tadi di sekolah udah capek, terlalu banyak tuntutan. Nah, coba kamu bayangkan itu dulu. Sama ini sambil apa senderan. Ya biar kelihatan nyata. Ya bayangin kamu di situasi itu. Apa yang kamu rasakan? Tegang nggak?
tegang nggak? tegang Pak. Tegang ya. Nah, sekarang kamu bayangkan siangnya atau paginya kamu di sekolah, gimana rasanya? Kamu begadang, capek di sekolah, apa yang kamu rasakan? Paginya capek Pak. Pusing ya? Ya, Kebayang muka-muka guru yang marahin kamu? bayang. Bayang. Oke, sekarang balik ke jam 9, jam 10 tadi. Kamu bayangkan, kamu di situ pengen main game, tapi kamu juga harus tidur jam 11, mungkin jam setengah 11-an gitu. Dan kamu memilih untuk tidur jam 11 ini. Bayangkan dulu. Ya, ya Pak. Ada perbedaan nggak di situ? Ada Apa bedanya? waktu paginya ya Pak. Ya ketika malamnya itu, paginya juga gimana? Waktunya rileks malamnya. Hmm, Terus ya ketika paginya saya lebih fresh, lebih siap gitu ya. lebih siap, lebih fresh, lebih bisa mengatur waktu, terus bisa bangun pagi. Hmm. Ya yang saya bayangkan tidak terlambat lagi waktu di sekolah, dan siangnya saya tidak masuk lagi. Nah, itu yang namanya adalah sebuah perspektif baru. Kamu sudah membayangkan dirimu melakukan hal berbeda di hari-hari sebelumnya, dan kamu sudah bisa membayangkan atau setidaknya itu memiliki gambaran kalau ketika jam 9, jam 10 tadi itu nggak harus main game sampai subuh. Oke, sekarang matanya dibuka kembali, kamu sudah berhasil mendapatkan gambaran, seperti gambaran dari keputusan tadi itu. Ya, Nah, sekarang untuk membuktikan kalau hal itu akan kamu lakukan ketika pulang dari sekolah hari ini, saya ingin tahu kira-kira kamu mau nggak membatasi diri kamu untuk tidak main game sampai jam lebih dari jam 12. insya Allah mau Pak. Oke, kalau begitu dari diri kamu sendiri gimana kalau ada pembatasan jam segitu? Ya setelah saya bayangkan tadi ya Pak, karena ada perbedaan ketika membayangkan, dan saya sudah mengalami tidur pagi, pulang sekolah harusnya istirahat, belajar istirahat, tapi saya malah keluyuran main sama teman-teman terus sampai pagi. Itu saya merasakan capek, males, terus kurang fokus dalam menerima pelajaran. Terus setelah saya bayangkan, oh iya waktu pulang sekolah tak gunakan untuk kegiatan yang baik, belajar, terus habis belajar tidur. Paginya saya lebih fresh. Ya mungkin setelah ini saya mencoba untuk apa ya, melakukan itu tadi Pak. Oke, berarti ini ya untuk membatasi diri main game maksimal yang mungkin jam 12 atau setengah 12 bisa ya melakukan ya. Bisa. Oke, kalau begitu sekarang saya ingin tahu nih, kata kamu tadi awal masuk ke sini kan membawa keyakinan kalau kamu harus main game Ya, untuk apa ya istilahnya ya, mendapatkan hiburan dan jadi diri sendiri. Sekarang setelah latihan kita tadi membayangkan dan juga kamu sudah berkomitmen, saya ingin mendengar nih, kamu sudah punya prinsip baru apa hari ini? untuk kedepannya, Ya, yang untuk kedepannya merubah jam tidur, terus lebih semangat lagi,
Itu menata terutama menata setelah kegiatan setelah itu di sekolah. Jadi menata kegiatan laku di rumah sih Pak. Jadi komitmen saya depannya itu bisa menata, bisa lebih baik lagi, bisa tidur tepat waktu, bangun sesuai jamnya ya pagi, terus jauh lebih baik lagi sih. Oke, berarti di sini kamu sudah punya keyakinan baru ya, kalau jam 9 dan 10 itu sudah tidak harus diisi dengan main game ya? Ya, Nggak harus ya? tidak harus. Oke, berarti kamu sudah punya keyakinan baru. Kalau begitu selanjutnya saya sebenarnya sudah sangat senang kamu bilang seperti itu. Tapi untuk memastikan apa ya, hal ini lebih berkelanjutan lagi, saya setidaknya mau beri kamu 3 hal. Yang pertama adalah tadi menetapkan maksimal bermain di maksimal jam 12:30 itu masih oke lah menurut saya. Lalu yang kedua itu buat catatan kecil atau pemantauan jam tidur. Maksudnya hari ini kamu tidur jam 11.30, terus besoknya bangun kamu juga catat lagi, misalkan bangunnya jam 4:30. Itu untuk apa? Itu untuk melihat konsistensi sejauh mana keyakinan baru tadi itu dengan tindak lanjut yang kamu lakukan. Kalau misalkan nanti ada keselarasan, berarti kamu sudah berhasil. Tapi kalau nanti ada sedikit miss, ya nanti kita bisa bicara lagi mengenai perubahan dari pola tidur yang tidak sehat. Lalu yang ketiga, luangkan waktu setidaknya 10 menit di jam istirahat sekolah untuk benar-benar nyantai, ngobrol sama teman, main game juga boleh lah, asalkan ketika jamnya masuk itu masuk. Kan kamu kan tadi bilang di sekolah itu banyak sekali aturan, banyak tuntutan. Kalau jam pelajaran juga dikumpulkan tuh HP-nya? Iya Pak. Nah, jadi ketika istirahat itu saya pengen kamu benar-benar jadi dirimu sendiri pas jam istirahat. Nah, itu buat apa? Istirahat itu kan buat jeda. Karena jeda itu ya cobalah untuk menikmati diri sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari 3 hal tadi dulu ada yang mau disinggung nggak? Ada mungkin keberatan kayak gitu? Ya, sepertinya tidak ada Pak. Ya mungkin kedepannya menjalankan komitmen itu tadi ya Pak. Jadi mulai hari ini, mulai malam ini terutama, kan saya coba dulu. Oke, saya cukup bahagia mendengar jawaban kamu tadi. Kalau kamu sudah mau berkomitmen mulai nanti malam, dan saya mendoakan kamu benar-benar bisa melakukan apa yang kamu yakini. Dan saya juga mengapresiasi atas kerjasama kamu hari ini. Dan mungkin di pertemuan berikutnya saya menanti kamu versimu yang lebih baik lagi. Gitu ya? Ya Pak. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas dan selamat siang. Selamat siang. Saya boleh pamit Pak. Boleh. Saya pamit dulu ya Pak. Ya.